Mengapa Tuhan menggenggammu saat semua orang melepaskanmu? Renungan malam, Yesaya 46 ayat 4. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat datang dalam renungan malam kita hari ini. Jumat 26 Juni 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita telah melewati hari ini. Mungkin hari ini penuh sukacita, atau mungkin juga dipenuhi dengan tantangan, kelelahan, bahkan dipenuhi dengan air mata. Apapun yang kita alami, satu hal yang pasti, Tuhan tetap setia menyertai kita. Sebelum kita memejamkan mata di malam hari ini, mari kita menenangkan hati dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Renungan malam ini diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Betapa indahnya janji Tuhan ini. Mari kita membuka hati untuk merenungkannya bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami, memberikan kekuatan, dan menolong kami melewati setiap aktivitas. Kini, saat kami hendak beristirahat, kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menghibur kami, menguatkan kami, dan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita merasa sendirian. Mungkin orang yang dahulu mendukung kita kini menjauh. Mungkin sahabat mengecewakan kita. Mungkin keluarga tidak selalu memahami pergumulan kita. Atau mungkin kita sedang menghadapi masalah yang membuat kita merasa seolah tidak seorang pun yang benar-benar mengerti. Di saat-saat seperti itu, firman Tuhan malam ini menjadi penghibur yang luar biasa. Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, "Aku akan bersamamu hanya ketika hidupmu baik." Tuhan juga tidak berkata, "Aku akan menolongmu selama engkau tidak pernah gagal." Sebaliknya, Tuhan berkata bahwa Dia akan tetap menyertai kita sepanjang hidup. Itulah kesetiaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Di dunia ini, banyak hal berubah. Kesehatan bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, keadaan ekonomi bisa berubah, hubungan dengan manusia pun bisa berubah. Namun Tuhan berkata, "Aku tetap dia." Artinya, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak berkurang. Janjinya tidak pernah gagal. Kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Mungkin hari ini Anda merasa lemah, namun Tuhan tetap kuat. Mungkin hari ini Anda kehilangan harapan, namun Tuhan tetap memegang masa depan Anda. Karena Dia adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. 2. Tuhan menggendong kita saat kita tidak kuat berjalan. Firman Tuhan menggunakan gambaran yang sangat indah. Aku menggendong kamu. Bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya kelelahan dalam perjalanan. Sang ayah tidak memarahi anaknya karena lelah,
Ia mengangkat dan menggendong anak itu agar perjalanan dapat dilanjutkan. Begitulah Tuhan memperlakukan kita. Ada masa ketika kita sanggup berjalan sendiri, namun ada juga masa ketika kita begitu lemah sehingga hanya mampu menangis dan berdoa. Pada saat itulah Tuhan menggendong kita. Mungkin kita tidak selalu menyadarinya, namun jika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa ada begitu banyak keadaan yang dapat kita lewati hanya karena Tuhan menopang kita. 3. Tuhan menanggung dan menyelamatkan. Tuhan berkata, "Aku akan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Apa artinya? Artinya Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dari jauh. Dia turut menanggung beban kita. Dia hadir di tengah pergumulan kita. Dia memberikan kekuatan ketika kita hampir menyerah. Mungkin malam ini Anda sedang membawa beban yang berat, masalah pekerjaan, kesulitan keuangan, penyakit, pergumulan keluarga, kecemasan tentang masa depan. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan semua kepadanya, karena tidak ada beban yang terlalu berat bagi Tuhan. Yang berat bagi kita tetap ringan baginya. Ilustrasi, pernah ada seorang pendaki yang hampir menyerah karena tas yang dibawanya terlalu berat. Seorang pemandu mendatanginya, mengambil sebagian besar beban itu, lalu berkata, "Sekarang berjalanlah bersamaku." Jalan yang harus ditempuh tetap sama, namun perjalanan menjadi jauh lebih ringan karena ada seseorang yang membantu memikul bebannya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak selalu menghilangkan semua tantangan seketika, tetapi Dia memberikan kekuatan dan penyertaan sehingga kita mampu melewatinya. Penerapan untuk malam ini. Sebelum tidur malam ini, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, serahkan semua beban yang Anda pikul kepada Tuhan melalui doa. Kedua, ingat kembali bagaimana Tuhan telah menolong Anda di masa lalu. Ketiga, tidurlah dengan hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidup Anda, bahkan ketika Anda tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Saudaraku yang terkasih, Yesaya 46 ayat 4 adalah janji yang memberikan ketenangan bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak hanya menyertai kita di awal perjalanan hidup. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir. Dia tetap memegang kita ketika kita kuat. Dia tetap menggendong kita ketika kita lemah. Dia tetap menolong kita ketika kita hampir menyerah. Karena itu malam ini, lepaskan segala kekhawatiran, tidurlah dengan damai, sebab Tuhan yang memelihara Anda hari ini akan tetap memelihara Anda esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kepadamu setiap beban yang kami bawa. Engkau mengetahui pergumulan kami, air mata kami, dan hal-hal yang belum sanggup kami ceritakan kepada siapapun. Tuhan, ketika kami merasa lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa takut, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Ketika kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa tangan-Mu tetap menopang dan menggendong kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan kami, kesehatan kami, dan setiap rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami esok pagi dengan penuh kesehatan dan tubuh yang segar. Hati yang penuh syukur dan semangat baru untuk memuliakan nama-Mu. Dan sekarang bersama-sama kami mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, dan selamat beristirahat dalam pelukan kasih Tuhan. Percayalah, Tuhan yang menggendong Anda hari ini akan tetap memegang Anda sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.